Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtihu amarbatillahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi faraidil wudu. Wa faraidul wudu sittu khisalin. An-niyatu inda ghuslil wajhi. I'lam annal wudu'a lahu syurutun wa furudun. Fasyurutu al-islamu wa tamyizu wa tahuriyatul ma' wa adamil mani'il hissi kal wasahi wa adamil mani'il syar'i kal haidi wan nifas wa dukhulul waqti fi haqqi dawid darurah kal mustahadah wa man bihi rihud daim. Alhamdulillah, kita masih ditakdir oleh Allah bisa kembali istiqomah untuk membaca kitab Kifayatul Akhyar. Ini pertemuan yang ke berapa nih? 18. Alhamdulillah. Harapannya semoga ilmu yang kita pelajari ini jadi ilmu yang barokah, manfaat, ilmu yang bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi tentang beberapa fardunya wudu. Yang pertama itu niat. Niat ini qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, harus bareng dengan pekerjaannya. Wudu itu rukun pertama ada di membasuh wajah ya. Rukun pertama ada di membasuh wajah, walaupun sebelum membasuh wajah itu ada ritual sunnah-sunnah yang lain ya. Seperti membasuh tangan, membaca basmalah, berkumur, tapi itu belum pelaksanaan. Itu mulai dianggap wudu itu kalau membasuh wajah yang pertama. Makanya an-niyah inda ghuslil wajhi. Kenapa kok gak an-niyah indal basmalah atau inda ihtisal ghuslul kafain umpamanya? Kan termasuk yang ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidur itu kita tidak tahu tangan kita itu kemana, aina batat, nginep nang di, kadang yang dipegang itu apa, kita tidak tahu. Maka ketika kita bangun tidur wudu
itu pertama itu sunnahnya apa? Ya ghuslul kafain, membasuh. Lah itu belum mulai. Mulainya itu dimulai dari membasuh wajah. Jadi ketika kita sholat juga begitu, niat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram, itu baru mulai Allah. Jadi ada perbedaan antara niat dengan azm ya. Kalau azm ini jauh, umpamanya saya nanti malam tak sholat tahajud, itu belum niat namanya ya. Walaupun dalam bahasa Indonesia istilah kita itu engko tak niati rek aku malam nanti tahajud, tapi itu bukan niat secara syar'i ya. Karena niat yang syar'i itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu bareng dengan pekerjaannya, kecuali ada hal-hal yang tertentu yang tidak harus bareng. Contoh puasa. Niat puasa ini dilakukan mulai masuk maghrib itu. Jadi azan maghrib, masuk waktu sholat maghrib, itu kita boleh sudah niat nawaitu shauma ghadin ya. Puasa. Jadi setiap kaidah di dalam syariat itu, aturan itu mesti ada pengecualian ya. Jadi jangan terus gak iso niat poso kudu bareng ambek waktu masuk subuh gitu ya. Kita mulai puasa kan mulai azan subuh, enggak, itu mulai maghrib itu malam hari itu sudah boleh untuk niat. Kurban juga gitu, zakat ya. Jadi ada zakat fitrah wis tak niati dhisik, terus saya serahkan, nanti diserahkan kapanpun sama amilnya wis. Nah ini jadi enggak semua niat itu harus bareng dengan, atau kurban juga gitu, nyembelih kurban, nyerahkan kambing ya enggak harus pas menyembelih kambing, tapi biasanya ketika menyembelih disebutkan. Jadi niat an-niyah inda ghuslil wajhi, mumpung ingat yang sering terjadi kekeliruan ini, yang perempuan tidak ada ya, mungkin dari bapak-bapak, mas-mas ini punya saudara perempuan. Yang sering terjadi, wajah itu kan nanti dijelaskan juga sih, batasannya itu mulai tumbuhnya rambut ini sampai indenil telinga sampai janggut ini. Lah perempuan ini punya godek ini panjang, ini apa namanya, area hati-hati awake godek ini. Ini kalau wudhu seandainya nggak terbasuh, rambutnya disikap ini, disikap nang buri, terus nggak terbasuh, maka wudhunya nggak sah, karena ini masuk wajah godek ini loh. Jadi caranya gimana? Jadi perempuan itu kalau mau wudhu berarti harus ini mengeluarkan apa jenisnya, rambutnya itu, rambut godeknya ini, karena itu harus terbasuh. Ini sebetulnya nanti cuma mumpung ingat, karena sering terjadi ya, perempuan ini kadang wudhu masih pakai
kerudung, pakai otomatis enggak. Kalau kepingin aman perempuan ya berarti godeknya ini harus dipotong. Tapi kan ya elek, biasanya perempuan itu sekalian sama godeknya ini panjang. Begitu juga mungkin ya ada orang Cina yang alisnya panjang itu juga semuanya rambut yang ada di wajah itu semuanya harus terbasuh, diingatkan ya. Nah, wudhu ini dikeluarkan dulu apa namanya, hati-hati atau godek. Ya'lam anal wudu alahu syurutun wa furud. Ya, perlu diketahui dalam ibadah apapun ya, itu ada syurut, ada furud. Ada syurut, ada furud. Syurut ini beberapa syarat, kalau furud beberapa fardu. Keduanya ini tidak boleh ditinggalkan karena keduanya ini sama-sama pokok. Jadi biasanya dalam satu ibadah ada syarat, ada rukun, ada sunnah. Nah, yang syarat dan rukun ini yang harus dipenuhi. Makanya kalau jenengan belajar apapun ya, bab sholat, bab wudhu, bab nikah, bab apapun ya, akad nikah, akad jual beli, akad rohen, ini semuanya mesti mempunyai syurut, ada syarat-syaratnya dan ada fardu-fardunya, rukun-rukunnya yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama asyurut. Sebelum melakukan ibadah itu harus melakukan syarat-syarat tertentu. Syarat pertama al-Islam. Walaupun nggak harus menunjukkan KTP-nya Islam. Kalau kita kan tanda agama ini dilihat dari KTP. Banyak orang KTP-nya Islam tapi tidak melakukan rukun-rukunnya Islam. Saya itu juga kaget ya ketika ada penelitian kita yang mayoritas di negara kita ini agamanya Islam, tapi hampir 50 lebih lah orang itu yang 50% lebih orang itu tidak melaksanakan sholat. Berarti ya wakil sing wong Islam antara yang sholat dengan yang nggak sholat banyak ya. Nah, ini PR nih, khususnya IKAD. Ya, jadi dakwah itu gak melulu urusan dakik-dakik ya. Ngejak wong sholat itu wis dakwah yang utama itu. Jadi kadang orang itu rajin ikut kajian, ikut kemana-mana, tapi urusan sholatnya nggak dianu. Nemu saya di majelis entah itu majelis apa ini, ada juga yang nggak melaksanakan sholat ini, tapi ngaji. Loh iki apa iki ya? Ya, jadi penting ya. Jadi dakwah ini mengajak itu fokusnya kepada yang pokok-pokok dulu ya. Pokok-pokok dulu. Tapi memang
namanya cara ya, kadang ngambil yang suka dulu, nanti sedikit demi sedikit ya, diarahkan gitu. Ada yang model seperti itu. Jadi al-Islam nanti dijelaskan satu persatu itu kenapa Islam itu menjadi syarat. Yang kedua at-tamyiz. Tamyiz ini sudah ngerti, sudah punya ilmu, sudah bisa membedakan mana yang kiri, mana yang kanan. Tamyiz ini kayak mewakili orang ini akalnya cukup ini. Jadi ndak boleh ada pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang ndak tamyiz. Ndak tamyiz itu belum pinter, ndak ngerti ya, nggak punya ilmu. Lalu atau huriyatul ma', airnya harus suci. Wa adamul mani' hisi wal kalwashi wasahi, tidak ada yang mencegah, baik pencegahan ini secara hisi jelas kelihatan, kalwashi kayak kotoran. Wa adamul mani' syar'i, ada mani ini mencegah ini secara syara', kal haid wan nifas, seperti haid dan nifas. Wa dukhulul waqti, ini ada tambahan, wa dukhulul waqti fi haqqi dzawid darurat, yaitu masuknya waktu bagi yang darurat. Darurat yang bagaimana? Kal mustahadati, seperti orang istihadah. Waman bihir rihu daim, orang yang selalu kentut ya. Jadi wis ndak bisa suci, wudu kentut meneh. Seperti orang istihadah itu ndak bisa berhenti, wong memang ini bukan karena normal ya, tapi karena apa? Karena sakit ya, maka masuk dalam darurat. Nah, jadi kalau darurat harus menunggu masuknya waktu baru sah melaksanakan wudhu. Umpamanya wudhu untuk sholat duhur, ya nunggu adzan duhur dulu, baru ke kamar mandi wudhu, langsung ditutup dulu, terus istinja dulu, ditutup yang rapat, kira-kira nggak netes, langsung melaksanakan wudhu, langsung sholat. Walaupun nanti di tengah sholat tetap keluar, tetap kentut, umpamanya wis darurat ya, diperbolehkan. Wa amal furud, adapun fardunya wudhu ada 6. Kama dzakarahu Syekh, seperti yang disebutkan oleh Syekh. Ahadaha an-niyah, yang pertama niat, liqaulihi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bin niyat, rawahu Syekhon. Dari hadis ini muncul banyak kaidah ya. Di antara di kitab Qawaid Fikih itu muncul kaidah al-umuru bimaqasidiha, perkara itu bergantung tujuannya. Jadi al-umur bimaqasidiha. Rawahu Syekhon, ini hadisnya sahih nih. Wa ya furudu fi taharatil ahdas,
wala tajibu fi izalatin najas ala sahih. Niat ini menjadi rukun, menjadi fardu untuk menghilangkan hadas, tapi tidak wajib dalam menghilangkan najis menurut pendapat yang sahih. Jenengan istinja tidak perlu niat, jenengan mau ngepel bersihkan ada najis tidak perlu niat. Tapi kalau jenengan wudhu, nah itu wajib harus niat, karena wudhu atau mandi besar ini lirofil hadas, baik hadasil asghari atau hadasil akbari. Wal farqu annal maksud minan najazat izalatiha wa yatahsulu bil husli. Perbedaannya apa? Karena tujuan menghilangkan najis itu maksudnya ya menghilangkan itu. Kalau menghilangkan sudah terlaksana berarti maksudnya sudah terlaksana, gak butuh niat. Bi khilafil ahdasi, kalau hadas beda. Fa inna taharatuha ibadah, karena membersihkannya ini termasuk apa? Ibadah. Ibadah itu butuh niat. Ini agar kita banyak mendapatkan pahala, maka permainan niat ini penting sekali, karena kebaikan itu banyak macamnya. Tapi kita karena kurang ilmu, karena tidak mengerti bahwa itu termasuk kebaikan dan mendapatkan pahala, akhirnya kita jalankan tanpa niat. Ya, kita jalankan tanpa niat. Akhirnya kalau kita jalankan tanpa niat, wala yusabu alaihi, ya sudah tidak dapat pahala. Saya beri contoh ya. Meninggalkan maksiat itu termasuk ibadah, tapi kita jarang sekali niat untuk meninggalkan maksiat. Jenengan hadir di majelis ini niatnya paling ya tholabul ilmi, ya silaturahim ya. Padahal kalau sampean tambahi, aku tak mlebu majelis ilmu, apa tujuanku? Saya biar tidak melakukan maksiat. Saya nggak jamin loh ya, jenengan kalau ndak ada di sini, jenengan mau di alun-alun atau di mana, terus gak bermaksiat, gak ada jamin. Ake-ake paling tidak itu mata kita itu melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dosa, itu berdosa ya. Tapi kalau kita menghindari, wis bismillah, aku menghindari maksiat, nang dia naik sing aman nih, nang ikadi ae ya, nang ikadi wis maksiat apa nok kene ya, meminimalisir lah paling. Jadi kalau itu jenengan niati, jenengan dapat pahala banyak. Jenengan tidak melihat sesuatu, jenengan tidak lisan jenengan yo gak ngerasani, telinga jenengan gak mendengarkan sesuatu yang diharamkan, wis tangan jenengan, kaki jenengan aman. Kalau ada di majelis ilmu atau majelis khair, tempat majelis yang baik. Nah gitu itu kan kita tidak terlintas. Padahal kalau jenengan lintaskan dalam niat, nah, sampai dapat pahala. Umpama kalaupun jenengan berjalan ketemu orang cantik, terus langsung sampean palingkan wajah dengan niat, saya akan
menghindar untuk mencari ridho Allah. Nah, itu baru dihitung apa? Dihitung pahala. Pokoknya ada sesuatu yang menghindarkan gitu. Ada maksiat, terus sampean menghindar karena takut Allah, bukan karena manusia loh, bukan karena takut Allah. Maka disitulah bisa masuk ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, itu permainan niat, itu permainan niat. Ya juga bukan permainan, artinya istilahnya harus benar-benar hati kita itu pandai sekali memisahkan antara adat kebiasaan. Jenengan tidur, jenengan makan. Kalau kita niati dengan tidur saya, biar saya ini tidak melakukan maksiat, biar nanti kuat untuk ibadah, biar badan saya sehat, semua kebaikan diniati, maka tidur kita ini dihitung ibadah. Semakin banyak niat, semakin banyak pahala. Makanya dikatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Karena itu tadi, satu pekerjaan bisa memunculkan banyak kebaikan. Nah, ya. Fa inna taharat taha ibadatun fataftakiru ilaniyah kasairil ibadat, seperti ibadah-ibadah yang lain. Kadza qalahu Rafi'i wa syartu sihhati al-Islam, itu yang dinukil oleh Imam Rafi'i. Syarat sahnya ibadah al-Islam. Kenapa? Ini baru disebutkan alasan-alasan. Falaysi wudu'ul kafir, tidak sah wudunya orang kafir. Wala ghusluhu ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Li'anna niya ibadah wal kafir laisa min ahliha, karena niat ini ibadah dan orang kafir itu bukan ahlinya. Sesuatu itu kalau tidak ahlinya tidak boleh melakukan dalam ibadah itu. Semuanya itu butuh ahli. Itu apa sih? Ahli itu yang punya. Jenengan boleh menjual rumah kalau itu rumah jenengan. Jadi saya boleh nggak menggadaikan rumah saya, menjual rumah kamu ya wis sak karepmu. Wong kamu itu ahlinya, kamu yang punya. Secara syar'i kan gitu. Lah, yang mempunyai niat ini hanya orang Islam. Ahlinya. Jadi semuanya itu ada yang punya ya. Kalau nggak punya yang kita nggak boleh. Ya, wal kafir laisa min ahli, ya, orang kafir itu tidak mempunyai niat. Mau bagaimana dia niat? Wong niat itu melakukan sesuatu karena Allah. Lah dia orang kafir karena siapa? Tuhannya beda dengan Tuhan kita. Wala tasihu taharatul murtad. Nah, anak murtad bagaimana? Ya, tidak sah juga. Taghlidun alaihi, karena sebagai hukuman. Karena gini ya, sebetulnya orang murtad itu statusnya tetap muslim, tapi dia sudah keluar dari Islam. Kenapa kok diarani statusnya ini masih muslim? Karena seandainya dia balik, dia harus menanggung yang pernah
ditinggalkan. Murtadnya selama 2 tahun berarti sholat 2 tahun harus diqodho, puasanya harus diqodho, disaur. Beda kalau orang kafir asli, mu'alaf gitu ya. Orang mu'alaf umur 90 tahun masuk Islam, ya sudah, seperti bayi yang baru lahir, tidak punya tanggungan untuk qadha, tidak punya tanggungan untuk qadha. Saya pernah itu mengislamkan orang yang umur 90 tahun, tidak lama meninggal, enak ya. Ya Allah, bayi seperti baru lahir. Makanya orang mu'alaf itu dimuliakan di Islam ini, mulia, bahkan berhak menerima zakat walaupun kaya, saking rahmahnya, saking memberi bisarohnya, kegembiraannya Islam ini. Orang yang baru masuk ini, walaupun secara sisi agama ya levelnya masih kalah dengan orang yang Islam sejak kecil ya, tapi biasanya orang mu'alaf ini bisa mengejar ketinggalan. Orang itu kalau sudah tahu terlambat mesti berlari. Lawai dhewe iki nyantai, Islam kecil tapi nyantai ya. Jadi waktu-waktunya itu banyak digunakan untuk perkara yang tidak ada manfaat ya. Tapi biasanya orang mu'alaf yang benar-benar itu semangat sekali mencari ilmunya, semangat ibadahnya, semangat ya. Jenenge wong mu'alaf ya. Kalau sudah kadung itu bisa mengalahkan orang yang Islamnya sejak kecil. Seperti Ustadz Felixo itu ya. Mu'alaf tapi luar biasa, pemahaman Islamnya melebihi. Karena ya itu tadi, mungkin karena semangatnya untuk belajar. Jadi merasa ketinggalan jauh, lari dia. Lah kita nyantai. Nah, akhirnya ya wal kafir laisa min ahliya wala tasihhu taharatul murtad qat'an taghlidun alaihi ya. Kalau orang murtad itu ndak sahnya itu karena tahlidon itu apa ya, sebagai hukuman gitu. Kok enak kon gak duwe kewajiban. Aslinya orang murtad itu berkewajiban melakukan semuanya karena status dia ini sudah Islam sebelumnya. Jadi kalau saya mengislamkan, melihat dulu pernah Islam enggak? Dulu saya pernah Islam. Berarti jenengan ini harus mau bertobat untuk mengqadha yang dulu pernah ditinggalkan. Jadi pernah saya mengislamkan satu keluarga yang mana sebagian keluarganya itu sebetulnya Islam dulunya, gara-gara nikah terus katut agama lain, habis itu mau kembali ke Islam. Nah, ini namanya murtad. Wa waqtun niyya al wajib 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Nah, niat ini diawali dari membasuh wajah, li'anna awalul ibadatil wajibah, karena masuk pertama ibadah wajib.
wala yutsabu ala sunanil madiyah, dan tidak diberi pahala atas kesunahan yang dulu. Jadi memulainya itu bukan tadi, itu saya terangkan di awal. Wa kaifiyatiya in kana mutawaddi saliman la illata fi ayanwi ahada salatata umur. Ya, caranya gimana niat ini? Kalau memang wudhunya ini wudhu yang normal, tidak ada cacat, seperti kondisi darurat tadi, maka ayanwi ahada salasata umur, niat dengan 3 cara, 3 perkara. Yang pertama raf'ul hadas awit thaharatil hadas, harus ada ini nawaitul wudhu li raf'il hadasil ashor. Kalau nawaitul husla li raf'il hadasil akbar. Atsani ayan istibahati sholah, kalau memang wudhunya ini tayamum ya, maka harus niat istibahati sholah. Nawaitu tayamum listibahatis, karena udzur tidak bisa menggunakan air atau wudhu dengan air. Asalis ayan wil fardul wudhu aw adail wudhu wa in kana nawi sobian. Jadi niat fardul wudhu atau adail wudhu walaupun yang niat ini anak kecil. Qala Nawawi fi syarhil muhadzab walau nawatu lis shalah aw tahara li ghairiha mimma yataqaf 'alal wudhu kafa. Wa dzakaru fi tanbih, kalau saya niat wudhu untuk sholat ya, itu sudah sah. Atau saya niat toharoh wudhu ya sah. Jadi melakukan kewajiban ini. Tapi kalau umpama niatnya ini niat sunnah, maka tidak boleh dipakai untuk melakukan perbuatan yang wajib. Tapi kalau niat fardu, niat bersuci fardu, itu sudah, yang lain-lain ini boleh dipakai untuk megang Quran, boleh dipakai untuk sholat sunnah dan lain sebagainya. La yujizu walau nawa tahara lam yakul anil hadas la yujizu ala sahih. Ada mengatakan pendapat yang sahih itu kalau niat tahara tapi tidak menyebutkan hadas maka tidak cukup, karena bersuci ini ada 2, li anna tahara takunu anil hadas wa anil najis ya, harus disebutkan. Wala budda min niyati tamyiz, harus membedakan antara ini raf'il hadas atau izalatin najas. Walau nawal wudu faqat sahha alal asah ya, kalau hanya nawaitul wudu ya. Bi khilafi ma idza nawal huslu, tapi kalau mandi tidak bisa. Wa wajunubun fala yakfi. Wal farqul Mawardi bi anal wudu la yutlaqu ala ghairil ibadah. Karena menurut Imam Mawardi wudu ini tidak mutlak. Banyak orang ini melakukan hal-hal seperti wudu. Jadi kalau niat wudu nih faqat sahha alal asah, jadi fala budda min niyati tamyiz walau nawal wudu faqat sahha alal asah ya. Bi khilafi idza nawal huslu. Jadi orang mandi itu
umum sudah. Orang mandi itu umum. Maksudnya bahkan di Indonesia ini orang mandi sehari sampai 3 kali, sampai ada yang 2 kali, ada 4 kali. Kalau di negara-negara yang sulit air, mandi ini terbatas. Bisa jadi mandi seminggu sekali, karena memang kesulitan untuk mendapatkan air. Makanya di syariat-syariat itu rata-rata kesunahan mandi itu ketika berkumpul dengan banyak orang, seperti Jumat ya, sholat Id, sholat istisqa, sholat khauf, sholat kusuf ya, sholat kusuf maksudnya. Ini disunahkan untuk mandi. Lah mandi ini kalau tidak diniati raf'il hadasil akbar, ya mandinya tidak sah. Hati-hati loh ya, kadang orang saking biasanya, mungkin biasanya adus ya, mari berhubungan suami istri, tidur terus bengi tangi mandi, tiba-tiba mandinya lali gak niat. Ya itu nggak sah, nggak sah itu. Pernah terjadi itu, sampai ngimami, mari ngimami kata loh aku mau adus gak niat. Ya apa itu ya, ya dia harus ngulang sholatnya. Jamaah ini wis gak apa-apa, gak ero. Gak harus dikumpulkan lagi. Mohon maaf, kami tadi junub lupa. Jadi itu, kalau niat wudu cukup nawaitul wudu, tapi kalau niat mandi harus dijelaskan. Ini mandi besar atau mandi biasa ya. Karena memang tujuannya niat ini membedakan antara adat dengan kebiasaan. Lah wudu kan jarang ya. Mungkin cuci muka banyak ya. Tapi jenengan kalau melihat orang cuci muka seperti wudu kan ono awong baru basuh kedua tangan sampai siku, terus mengusap. Paling kalau mau cuci muka ya wis cuci muka gitu saja. Artinya kalau wudu itu sudah paketan gitu. Lah wis wudu ya wis mesti wudu itu. Makanya boleh sudah nawaitul wudu boleh. Tapi kalau nawaitul huslat tok, saya niat mandi, gak sampai jelas lagi mandi apa. Akhirnya bisa jadi iki ya adus biasa lah iki ya. Lah memang mandi besar harus ada niat untuk mandi besar. Bisa dipahami ya. Ya nanti bisa kita diskusi kalau walau nawaraful hadasil istibaha fa wa nihayatun niyah. Kalau niat hadas rafil istibahati sholah yes. Itu khusus untuk ilah ya, orang yang sakit ya, atau yang nggak normal. Kaman bihi salisil baul, seperti orang beser ya. Jadi ada laki-laki itu netes terus kencingnya nggak bisa tuntas. Kalau perempuan ini mustahadhah, darahnya keluar terus sampai melebihi 15 hari. Fayanwi istibaha ala sahih, maka niat hanya istibahati sholah agar boleh melakukan sholat ya, untuk tayamum. Makanya nanti ini berlaku hanya 1 kali ibadah fardu. Nanti kalau umpamanya maghrib wudu atau tayamum ya, maka nanti isya harus gitu lagi, wudu lagi karena masuk waktu ya. Jadi cepet-cepetnya syaratnya harus masuk waktu.
Ini untuk orang yang dalam keadaan darurat tadi, pakai tayamum atau pakai wudu. Wudunya ini listibahati sholah ala sahih. Wala yasihu ayan wi rafil hadas, tidak boleh niat rafil hadas, nyatanya dia masih hadas ya. Wi annal hadas mustamir, karena hadasnya terus, wala tasawwaru raf'uhu, dan tidak tergambarkan terhilang-hilangnya hadas itu. Wakila yajibu ayajma' bainahuma, ada yang mengatakan wis harus diniati dua-duanya. Artinya apa? Ya niat raf'il hadas, ya niat listibahatis sholat. Wakila yakfi ahaduhuma, pendapat yang ketiga wis cukup salah satu saja, bisa niat istibahati sholat, bisa niat raf'il hadas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, monggo, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Tolong batasnya ini di Pak, batas sampainya ya. Jadi kita besok masuk far'un syartun niya al jazmu, karena kalau lupa ngulang-ngulang terus. Memang kalau kita bersandar di kitab Kifayatul Ahyar ini panjang. Apa perlu kita ringkas lagi agar lebih cepat untuk dapat banyak itu materinya. Kalau kita baca semua memang banyak. Monggo, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Gimana Pak Haris, ini kira-kira modelnya seperti ini atau lebih diringkas saja? Kita pertemuan sudah ke berapa? 18, tapi masih di bab wudhu. Sementara bab-bab yang lain ini kelemahan kita itu gini. Orang belajar itu tidak tuntas. Sering di pembahasan akhir fikih itu nggak terbahas. Contoh bab jihad, jarang orang ngaji, padahal nanti ada bab tentang jihad ya, tentang jinayah, tentang, tapi kadang habis di toharoh tok wis ya. Iya, jadi kiai toharoh tok meneh ngaji balik meneh ya, meneh ngaji padahal bab-bab yang lain itu masih banyak ya. Ya. Belum bab munakaha, bab muamalah, jinayah. Ada lagi bab jihad ya. Ternyata jihad itu juga suatu kewajiban. Untuk bab wudu masih banyak ya? Enggak, masih banyak kalau dibaca semua ya. Kalau mungkin kita baca hanya yang di blok-blok saja mungkin ya, yang ini mungkin lebih cepat agar kita, maksud saya ini terbahas semua gitu loh, fikih terbahas semuanya, walaupun tidak sampai terperinci. Nanti perinciannya kita diskusi saja, barangkali ada yang ngoten ah. Ngoten nah, berarti tetap dibaca pokoknya tapi dijelaskan semua gitu. Oh iya. Iya, jadi oh iya. Gimana? Yang lain kula nggih setuju ngoten. Jadi langsung mendapatkan informasi satu qodiyah gitu, satu paket. Ya. Lah mosok iki mbasuh wajah tok iki gak mari.
Nggih lah nggih, babnya ada. Jadi tetap yang saya anggap perlu saya jelaskan gitu, yang enggak ya wis dilewati saja. Terus misalkan mau kita bahas lebih detailnya, kemudian kita ada unsur tanya jawab diskusi. Lah ya, nanti kita detailnya ada di. Secara umum materi itu disampaikan di bab minggu. Nggih. Leres. Karena di Kifayatul Ahyar ini memang menyertakan dalilnya secara rinci, dalil Al-Quran, dalil hadis. Jadi kalau dijelaskan ya panjang. Padahal kalau kita bahas fikih secara ringkas, arkanul wudu'i sittatun, al-awwalu ghuslul wajhi, wa tsani ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, tsalis wa masku ba'dir ra'si. Kan gitu sampai terakhir at-tartib ya. Sudah beres ya. Wudhu sudah komplit sudah, rukunnya 6, 4 dari Al-Quran, yang 2 dari hadis Nabi, sudah selesai itu babnya. Bab wudhu sudah selesai. Kalau kita perinci, itu tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya bolehlah, tapi waktunya ini terbatas. Iyalah nang pondok gitu ya. Karena kita pertemuannya seminggu sekali. Nggih, kita ambil saja yang penting-penting, nanti ya nanti bisa tanya jawab lah yang. Monggo ibu-ibu barangkali ada masukan atau pertanyaan. Cuman memang ngaji itu butuh istiqomah ya. Istiqomah. Jadi kalau memang tidak ada udzur ya harus ada jamaah tetapnya. Jadi jangan terus seminggu meneh aku izin, minggu meneh ganti awakmu sing izin. Akhirnya babnya ini ndak nyambung gitu. Nah, jadi kalau memang mungkin ya, waduh aku gak iso hadir ya, bisa lewat YouTube ini kita pelajari biar nyambung. Kadang nanti sudah dibahas, pertemuan berikutnya nanya lagi, loh ini wis tak bahas, balik meneh ya. Tapi karena itu tadi, jadi butuh konsistensi, butuh istiqomah ya, untuk ngajinya kalau memang tidak ada udzur. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika qamarika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.